Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah Web Programming 3 untuk proyek UAS yang berjudul Aplikasi Point of Sale Toko Elektronik Berbasis Web, yang disusun oleh Hendy Haryanto, Dinda, Triananda Septiani, saya sendiri Eba Biba, dan Porto Idam Kasih. Latar belakang masalah. Transaksi manual. Dalam permasalahan toko elektronik ini masih memakai sistem manual, mulai dari transaksi yang masih menggunakan nota, penerimaan barang dari supplier. Begitupun data laporan yang masih manual, yaitu masih mencatat di buku jurnal. Point of sale yaitu salah satu layanan penting bagi para pelaku bisnis untuk mempermudah transaksi. Dengan adanya point of sale ini dibuat untuk merancang dan mengembangkan sistem yang sedang berjalan di toko elektronik supaya tidak menggunakan sistem manual. Tujuan proyek. Yang pertama, mempermudah admin dalam manajemen data barang, data penjualan supaya lebih efektif. Kedua, mempermudah admin dalam mengelola laporan penjualan. Yang ketiga, mempermudah kasir dalam melakukan transaksi penjualan, misal dalam memberikan uang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triananda Septiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Eba Hamida. Oke, langsung saja. Pada layar yang Anda lihat, ini merupakan tampilan awal pada aplikasi Point of Sale toko elektronik. Di sini saya akan coba untuk login sebagai admin. Nah, pada menu aplikasi Point of Sale toko elektronik yang dapat diakses admin terdapat 7 menu. Nah, di menu transaksi ini terdapat 2 submenu, ada penjualan atau barang keluar dan pembelian atau barang masuk. Barang masuk ini adalah barang dari supplier. Kita akan coba praktekkan untuk penjualan ya. Kita langsung coba klik. Nah, pada transaksi penjualan ini, untuk barang yang ingin dibeli bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cari barang ini, diklik tombol cari barangnya, lalu kita bisa pilih, atau dengan menginputkan kode barangnya. Langsung aja, di sini ada total belanjanya 10.500.000, lalu tunai ini kita diminta untuk memasukkan uang yang dibayarkan. Jika sudah, kita coba untuk simpan. Nah, di sini muncul ya, verifikasi transaksi berhasil. Silakan cetak faktur penjualan. Lalu kita bisa cetak juga faktur penjualan barangnya. Oke, pada faktur penjualan barang yang dicetak ini untuk tanggalnya sudah otomatis, dan di sini tertera nama kasir yang bertugas atau nama orang yang melakukan transaksi penjualannya. Kita bisa langsung close saja. Lalu kita coba untuk ke menu pembelian atau barang masuk. Oke, pada pembelian barang ini nomor faktur sudah otomatis. Lalu untuk tanggalnya kita bisa input sekarang. Lalu supplier kita bisa pilih. Terdapat 3 supplier ya. Lalu kita input kode barangnya. Jumlahnya kita masukkan 5. Lalu oke. Jika sudah, kita bisa langsung simpan aja. Jika berhasil, maka muncul notifikasi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan ke menu barang. Pada menu barang ini terdapat 2 submenu ya, ada data barang dan kategori barang. Di sini admin juga dapat mengelola data barang, contohnya dengan menambah barang. Oke, kita coba. Kita pilih submenu ini. Kali ini kita jual 5 juta. Misalkan 3.
Lalu kita langsung aja simpan. Nah, ini ada 2 ya. Yang tadi itu yang kita input adalah yang harga pokoknya 5 juta. Nah, admin juga dapat mengedit. Oke, di sini bisa update. Atau admin juga dapat menghapus data barang. Oke, selanjutnya di menu barang ada kategori barang. Di sini admin juga dapat ya menambah kategori barang. Contohnya kita input nama kategorinya adalah Magicom. Lalu kita simpan. Nah, ini dia. Aku otomatis muncul. Kita bisa hapus juga. Oke. Selanjutnya ada menu retur. Di sini adalah retur penjualan ya. Kita bisa menginput barangnya dari tombol cari barang atau dengan menginput kode barang. Kita coba dari kode barang. Nah, di sini muncul langsung otomatis nama barangnya dan deskripsi barangnya. Lalu jangan lupa untuk masukin keterangannya. Di sini keterangannya kita kasih aja rusak. Lalu kita retur. Oke. Di sini udah muncul ya barang yang ingin diretur. Oke, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yang bernama Fortune. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fortune Makasih Nazara akan melanjutkan penjelasan tentang program kami di mana terdapat menu supplier. Supplier ini dapat kita tambah, yaitu kita isi nama dari perusahaan tersebut. Contoh PT Bahagia, alamatnya di Bekasi, nomor teleponnya 08 12 12 68 69 44. Lalu kita simpan. Nah, langsung muncul di sini di urutan pertama itu PT Bahagia. Nah, dapat kita lakukan juga pengeditan dan penghapusan pada penambahan data supplier yang tadi. Kita coba untuk mengedit. Tentunya alamatnya Bogor. Jadi sudah dapat diubah. Dan juga bisa kita dapat menghapusnya. Klik hapus dan otomatis akan terhapus. Kemudian menu laporan. Laporan ini ada beberapa item seperti laporan data barang, laporan stok barang, laporan penjualan. Nah, kita lihat salah satu laporan data barang. Kita print. Nah, muncullah seperti ini. Dan tertera di situ nama barang, kode barang juga, harga jual dan sisa stoknya. Dapat juga kita buka kalau misalnya kita mau lihat laporan stok barang. Kita klik tombol print. Nah, muncul kan? Nah, seperti itu. Ini muncul laporan stok barang per kategori. Oke, masuk ke menu pengguna. Menu pengguna dapat kita juga tambahkan. Contohnya dengan nama Budi, username-nya admin, passwordnya bisa kita kasih 1 2 3 4.
Ya, kita ulangi lagi passwordnya. Levelnya sebagai apa, kita pilih ya, kasir atau admin ya, kita pilih salah satu ya, admin. Simpan. Oke, ada di sini ya, muncul nama Budi. Nah, seperti itu cara dan penjelasan aplikasi kami ini, dan kita dapat klik menu logout adalah keluar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi proyek UAS Web Programming 3. Pada bagian ini saya akan membahas transaksi pada menu kasir atau transaksi penjualan pada pos kasir. Langsung saja kita masuk. Nah, di sini sudah muncul tampilan toko elektronik, dan di sini saya login sebagai kasir. Kita langsung masuk saja. Dan ini adalah tampilan menu dari aplikasi Point of Sale pada bagian kasir. Nah, pada bagian ini ada menu transaksi, barang, dan menu logout atau keluar. Pada bagian transaksi ada penjualan barang atau barang keluar. Nah, di sini transaksi penjualan kasir, untuk menjalankannya si kasir tinggal cari barang, dan di sini akan muncul data barang yang ada pada toko elektronik. Contohnya saya ingin membeli kulkas Toshiba SK105 yang 2 pintu nih. Harganya 3.500.000. Di sini ada stoknya 5, tinggal dipilih aja. Dan di sini akan otomatis muncul nama barang, harga, quantity, dan total rupiahnya. Nah, dari sini juga si kasir bisa menginput kode barang yang akan dibeli oleh customer. Contoh, saya menginput kode barang ini dan muncul nama barang yaitu TV LG 32 inci. Berikut dengan stok dan harganya. Tinggal diklik OK saja, dan otomatis akan masuk atau nambah barang yang tadi sudah diklik atau dibeli. Dan di sini ada total belanjanya yaitu senilai 7 juta. Kita input aja uangnya, contohnya 7 juta, dan di sini kembaliannya 0. Kalau kita menginput 7.100.000, di sini kembaliannya akan otomatis 100.000. Dan langsung saja disimpan, atau ini akan mencetak faktur penjualannya yang tadi sudah diinput oleh kasir. Nah, di sini muncul transaksi berhasil, silakan cetak faktur penjualan. Kita langsung saja klik cetak. Nah, faktur penjualan barangnya akan otomatis muncul atau struk penjualannya muncul sesuai yang sudah diinput tadi. Ini adalah tampilan struk penjualan atau faktur penjualan barang yang tadi sudah diinput. Ada kulkas dan TV LG 32 inci. Kuantitinya dan total semuanya ada di sini, dengan nama kasirnya juga tertera di sini, itu saya sendiri. Oke, pada menu selanjutnya yaitu ada barang atau data barang.
Nah, pada bagian ini kasir bisa mengetahui barang-barang apa saja yang ada di toko elektronik dan mengetahui stok penjualan atau stok barang yang ada di toko elektronik. Oke, kita kembali ke home. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada menu kasir atau point of sale bagian kasir ini. Langsung saja kita logout. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendy Rianto. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang database dan script program dari point of sale toko elektronik berbasis web yang telah kami buat. Yang pertama, untuk database-nya, ini kita namanya yaitu DB penjualan, dan ini nama tabel-tabelnya, tabel yang kita buat sesuai dengan kebutuhan dari program, yaitu tabel barang untuk menyimpan data barang. Di sini ada tabel beli untuk menyimpan data pembelian, ini tabel jual untuk menyimpan tabel penjualan. Ini ada kategori untuk menyimpan, ada kategori barang. Ini tabel retur, tabel supplier, dan tabel user. Ini sesuai dengan kebutuhannya. Ini nama file-filenya. Kemudian untuk kode programnya, ini kita menggunakan framework CI, kode igniter, dan juga menggunakan framework Bootstrap untuk tampilannya atau untuk front end-nya. Nah, saya akan menjelaskan untuk CI-nya di Google Application. Karena kita menggunakan CI, jadi kita fokus kepada konsep MVC, model view, dan controller. Dalam pembuatan aplikasi ini sebelumnya, untuk konfigurasinya, yang pertama untuk config-nya, base URL-nya yaitu localhost post, karena untuk nama filenya itu post, jadi ya kenapa diinputkan di sini, jadi biar kita saat penginputannya lebih mudah juga. Jadi base URL ini udah disetting dengan localhost post. Nah, kemudian untuk auto load-nya, librariesnya yang kita butuhkan ini ada database, session, pagination, dan card. Kemudian ini untuk setting database-nya. Nah, ini database yang kita gunakan itu DB penjualan. Yang selanjutnya itu ada routes di sini, yang itu untuk default controller-nya administrator. Saat pertama kali program dijalankan, yang akan di-load yaitu controller administrator. Ini untuk isi controllernya. Tadi controller administrator ini akan mengarahkan ke login. Di sini dia mengarahkan ke view login. Nah, di sini dia ngeload view login. Nah, ini untuk controllernya ada kontrol barang, untuk barang, kategori, laporan pembelian, dan sebagainya. Nah, kita coba jalankan ini. Untuk tampilannya ada admin, usernya. Nah, ini pertama kali kita menjalankan. Kita coba untuk menjalankan website. Nah, di sini kita ketik nama folder. Ini localhost post. Nah, di sini akan otomatis mengarahkan ke halaman login ini, karena default controller yang tadi itu langsung ke controller administrator. Nah, sedangkan controller administrator ini dia ngeload tampilan login. Dia ngeload ke folder admin dan view login. Ini ada view loginnya, dan di sini juga dia ngeload ke model login juga. Di sini ada model juga, di sini ada model barang, yang login, supplier, pengguna, dan sebagainya. Jadi untuk konsep MVC-nya ada model, view, dan controller. Model ini dia untuk penghubung ke database-nya, dan untuk view ini untuk tampilan depannya, untuk yang berinteraksi dengan komputer atau user interface-nya. Nah, sedangkan controller ini adalah penghubung antara model dan view tadi. Seperti itu. Contohnya di yang pertama tadi, di sini dia
meluat controller administrator, dan si administrator ini yang tadi controller ini meluat view login. Dan juga jika berhasil, di sini ada di controllernya, maka yang akan diluat yaitu controller welcome. Nah, di sini ada controller welcome ketika kita berhasil login. Nah, di sini setelah di controller welcome ini dia mengambil atau indeksnya yaitu meluat view admin atau view home. Ini untuk codingan view home-nya yang diluat setelah kita berhasil login. Ini. Nah, kita coba kalau kita berhasil login. Nah, ini untuk tampilan home-nya, view home-nya untuk codingannya seperti ini. Terus kemudian pembedanya ketika kita menggunakan admin, maka ini navigasinya akan ada lebih lengkap, tapi ketika kita menggunakan user kasir, untuk di sini navbarnya hanya berapa saja karena hak aksesnya kita bedakan. Dan dalam codingannya yang membedakan antara hak akses admin dengan kasir itu hanya dari navbarnya saja. Jadi segi navbarnya lebih banyak kalau admin, kalau kasir lebih sedikit, dan pembedanya di sini. Ini untuk codingan navbarnya itu kita menu ini, jadi si menu ini navbarnya di setiap halaman itu dia dipanggil. Misalkan di halaman penjualan, di sini dia memanggil navbar ini lewat view admin menu. Nah, ini si navbar tadi atau dengan nama saya kasih nama menu itu dipanggil di setiap halaman. Nah, di menu ini ada pembeda di sini untuk membedakan antara hak akses admin dan kasir. Di sini saya membuat percabangan yang if. Nah, ini if dengan variabel string h, namanya membuat variabel h. Ini jika hak aksesnya sama dengan 1, maka yang akan ditampilin ini navbarnya. Nah, di sini ada if juga jika string h itu untuk hak aksesnya, jika 2 hak akses tipe 2, maka yang ditampilin hanya ini saja untuk navbarnya. Seperti itu. Dan untuk pembeda di hak akses 1 dan hak akses 2 nya itu udah ada pembeda di database-nya. Ini file ada file user level, ada user level 1 sama 2 itu untuk pembeda antara hak akses admin dan kasir. Ini untuk tampilan menu yang lainnya. Untuk codingan yang lainnya ada ini view barang. Untuk penjualannya ini seperti itu. Ini untuk model-modelnya. Jadi hampir semua menu yang ada digunakan itu mempunyai satu controller dan mempunyai satu model, tapi ada beberapa view seperti ini. Ini ada view laporannya, ini view barang seperti itu. Ini juga contohnya untuk controller barang, dia selain meluat view, dia meluat juga model. Ini meluat model juga, model barang dan model kategori. Dan untuk indeksnya dia meluat juga view barang ini untuk function indeksnya. Ini untuk modelnya dia meluat model, ini dan meluat indeksnya, meluat view barang seperti itu. Dan sama hampir semuanya dengan yang pertama, dia akan controller kategori ini dia meluat dulu model kategori, kemudian indeksnya dia akan meluat view kategori. Ini untuk laporan sama, untuk pembelian, pengguna, penjualan juga sama, dia meluat dulu kalau untuk penjualan karena ini merupakan transaksi intinya. Jadi penjualan ini dia meluat ke beberapa tabel, ke beberapa model. Ini ada model kategori, barang, supplier, penjualan yang diluat oleh penjualan. Kemudian untuk indeksnya dia meluat juga view penjualan sama semuanya, report, supplier. Kemudian ini untuk isi modelnya, model barang. Ini dia function hapus barang, dia query-nya delete from tabel barang seperti itu, seperti kode-kode sintak MySQL seperti biasanya untuk modelnya.
Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami dan dari saya untuk penjelasan codingannya dan script program dan database-nya. Mungkin sekian penjelasannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Kesimpulan, dari hasil pembahasan yang telah dibuat oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Point of Sale ini digunakan untuk mempermudah dalam melakukan transaksi penjualan, mengelola data barang, dan membuat laporan penjualan agar lebih efektif dan efisien karena telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.